Tapi problemnya, sejak bantuan sosial itu digulirkan, baik itu BKH atau BLT atau yang lain-lain, tidak pernah sepi dari persoalan-persoalan salah sasaran. Tidak pernah sepi dari salah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Ali Haris, acara Sandasan Usik. Menurut Sandasan, kali ini kita akan musik terkait dengan urusan kenaikan harga BBM beserta dampaknya. Kita baca dulu salah satu berita di merdeka.com. Ini rincian BLT bakal diterima masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ini pemirsa, pemerintah Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter. Harga solar naik dan lain sebagainya. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun. 24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam 3 jenis bantuan. Pertama, bantuan langsung tunai BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 150.000 sebanyak 4 kali dengan total anggaran 12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah sebesar 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan 1 kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Ini jenis bantuan yang kedua, bantuan subsidi upah 600 pemirsa. Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, itu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial dan lain sebagainya. Kita usik pemirsa. Banyak sekali penolakan dari elemen masyarakat, mahasiswa, adik-adik HMI, adik-adik PMII, termasuk buruh. Termasuk ada informasi saja 6 fraksi yang menolak sebetulnya, cuma yang kemarin hangat dalam ingatan kita itu fraksi PKS gitu ya, walk out sebagai bukti ketegasan yang menolak kebijakan negara menaikkan harga BBM. Pemirsa Usik, pemerintah dalam penjelasannya menyiapkan bantalan sosial dengan 3 jenis bantuan. Ada BLT, ada bantuan upah gitu ya, mungkin yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan. Ada juga yang ditugaskan kepada pemerintah daerah 2% dari DAU dan macamnya untuk dialokasikan terhadap bantuan ini sebagai kompensasi kenaikan BBM. Secara teoritis mungkin ini gampang gitu ya, mudah gitu ya. Karena data sasaran dari ada 20 juta, ada sekian juta keluarga yang menjadi sasaran bantuan itu sudah ada sebetulnya angka-angkanya. Tapi problemnya, sejak bantuan sosial itu digulirkan, baik itu BKH atau BLT atau yang lain-lain, tidak pernah sepi dari persoalan-persoalan salah sasaran. Tidak pernah sepi dari salah sasaran. Sementara pemerintah lewat penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan, kenapa ada peralihan kenapa ada pencabutan subsidi BBM ini, karena dianggap tidak tepat sasaran gitu. Karena banyak yang menikmati adalah orang-orang yang mampu, bukan orang-orang miskin. Cuma di sisi yang lain, data tentang kemiskinan, data tentang miskin itu
sering menjadi persoalan di setiap pelaksanaan bantuan sosial, baik itu PKH, baik itu bantuan yang lain, termasuk dengan bantuan kepada UKM, pada masyarakat pengangguran dan lain sebagainya itu. Nah, ini sesuatu yang sangat iskal gitu ya bagi kita, bagi saya sebagai orang yang tidak terlalu pintar gitu ya untuk menganalisa tentang kebijakan publik, kebijakan negara. Tapi jangan-jangan gitu ya. Kenapa kesemrautan data sampai detik ini masih belum saya dengar bahwa itu sudah steril dan sudah clear gitu ya. Jangan-jangan kebijakan-kebijakan semacam ini, pinjaman subsidi dan dialihkan kepada bansos dan bantuan sosial dan sebagainya, itu justru ini adalah ruang-ruang gelap yang ingin dijadikan sebuah bancakan orang oknum-oknum tertentu, pendistribusiannya dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, laporan realisasi dari bantuan 3 jenis bantuan itu justru selesai, clear dan lain sebagainya. Bisa saja semacam itu karena sampai detik ini simpang siur dan kesemrautan data itu masih belum 100% clear. Di Bangkalan saja urusan masalah data kemiskinan itu kemarin sempat dibantah juga oleh Pak Dinsos. Ada PNS juga masuk, ada orang yang sudah mati masih ada dan lain sebagainya. Nah, urusan-urusan semacam ini bisa juga menjadi bagian tak terpisah orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dalam kesempitan ya. Mengambil keuntungan dalam kesempitan. Ini pemirsa. Di sisi yang lain, bantalan-bantalan sosial ini sebetulnya menurut penjelasan Ibu Menteri itulah untuk bagaimana meredam dampak, gitu. Meredam dampak. Perkembangan yang terjadi yang kita saksikan selama ini, ujuk-ujuk hari ini itu harga cabai, harga gula informasinya sudah mulai naik dan lain sebagainya. Sementara bantuan itu masih banyak yang belum mendapatkan sampai hari ini. Bahkan mungkin bisa dikatakan beberapa persen yang sudah mendapatkan bantalan sosial yang ingin meredam masalah dampak dari kenaikan harga BBM itu. Jadi mudah untuk dijelaskan bahwa ini ada solusinya. Ini adalah solusinya dari dampak dari kenaikan BBM. Tapi sebetulnya di lapangan tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Tidak semudah dan tidak segampang yang Bu Menteri jelaskan. Di bawah justru sekarang sudah mulai merangkak harga-harga itu. Dan itu justru sangat mencekik kehidupan masyarakat di bawah dengan adanya kenaikan BBM ini. Terlepas ini adalah sebuah keterpaksaan, ini adalah sesuatu yang sulit gitu ya bagi pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan pencabutan subsidi atau pengalihan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti bantalan-bantalan sosial yang dijadikan sebuah program peredam dari dampak dari kenaikan harga BBM ini menurut saya sama sekali tidak berandil besar gitu ya untuk menjawab terhadap dampak-dampak yang akan diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan urusan masalah bantalan sosial tadi itu ketika kita kaitkan dengan data-data tentang masalah sasaran yang harus menerima, sasaran yang akan menerima bantuan itu justru masih belum clear 100%. Dan saya mengajak kepada semua pihak agar bantuan sosial ini, 3 jenis bantuan sosial ini untuk diawasi, dikawal gitu ya. Jangan sampai ini justru dijadikan sebuah sarana bancakan dari oknum-oknum tertentu dalam rangka melakukan dalam rangka perealisasian dari bantuan sosial tersebut. Pemirsa Usik, mudah-mudahan dampak dari kenaikan harga BBM ini bisa dilalui dan bisa dihadapi masyarakat Indonesia meskipun harus bersusah payah gitu ya. Karena menurut pengamatan saya, menurut dari kesimpulan yang saya lihat gitu ya, kalau sudah Pak Jokowi
menentukan suatu kebijakan, tidak ada ceritanya untuk ditarik kembali. Tidak ada cerita selama kepemimpinan Pak Jokowi ketika ada kebijakan gitu ya. Saya belum pernah melihat ada kebijakan yang ditarik kembali meskipun itu ditolak banyak elemen masyarakat bergemuruh di Nusantara. Pak Jokowi tetap teguh dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia, khususnya para orang-orang yang mempunyai perekonomian menengah ke bawah, bisa melalui masa-masa sulit ini agar dalam melanjutkan kehidupannya bisa dengan mudah dan benar-benar segera mendapatkan solusi dari jalan-jalan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.